Kekhawatiran akan terjadinya kecurangan pada pemilu 2024, khususnya Pilpres, mengemuka dalam acara peringatan 50 tahun Malari dan 24 tahun Indemo atau Indonesia Demokrasi Monitor di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Senin tanggal 15 Januari tahun 2024. Salah satunya diangkat oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dia bukan hanya mengatakan bahwa kecurangan pemilu dapat memicu disintegrasi bangsa, tapi juga jika bangsa Indonesia tidak bangkit untuk melawan kecurangan itu, Indonesia akan hilang. Jadwal mas, Dulu bentar. jadwal turun. Mantan Panglima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ibu-ibu, bapak, saudara-saudara saya semuanya, rekan-rekan saya semuanya, yang rekan-rekan perjuangan saya sebelah sini. Mantap. Saya ini memang selama ini cuma disuruh aja. Saya tidak pernah main golf, kan gitu. Karena saya depan mata ini nggak ada nyuruh. Dia bisa nyuruh saya. Nggak ternamakan Pak Wijoyono. Karena Pak Wijoyono juga bapak saya. Jadi ketika Pak Wijoyono waktu itu panen 13 merdeka, saya bagian kelap-kelap bokar, kemudian dorong-dorong bokarnya nyakin. Nanti kalau sudah dia naik, saya dapat upah 2 putaran. Nah, tiba-tiba saya juga dilatih oleh Pak Elias, Pak Rifai Karate. Ya, dari waktu SMP. Begitu saya ingat waktu saya pernah berbeda, Bapak ingat nggak Pak, main go-kart di Manado? Saya anak kecil semua, oh, kamu itu kemana? Jadi sama-sama kita sama orang tua. Saudara sekalian, satu yang membanggakan saya ada di sini. Karena negeri ini yang Bang Hariman bilang bahaya nggak bahaya, Bang. Tidak ada reformasi tidak bahaya. Nggak ada mari nggak bahaya. Tetapi Bung Karno mengatakan beri aku 10 pemuda akan kugoncang dunia. Ya kan? Jokowi itu hebat. Cukup dia 1 orang saja, goncang semuanya. Dengan Gibran. Luar biasa itu. Itu ya. Kita bicara pemilu. Di dunia itu tahu. Kan? Kalau Somalia itu 30 hari hasil pemilu bisa. Amerika lebih efektif 2-3 hari. Indonesia lebih paling efektif sebulan sebelumnya udah tahu. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang mengerikan sekarang ini, kenapa saya seperti ini? Saya ngeri karena hasil survei ISPI, di daerah Sumatera itu 90,4% apabila kecurangan pemilu terjadi dan aparatur negara yaitu KPU, Bawaslu, aparatur negara dari kepala desa sampai dengan presiden, dari Babinsa sampai dengan Panglima TNI, dari Babin Kaptipas sampai dengan Kapolri, intervensi, maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Lebih parah lagi, 82,6% dari survei Sumatera merdeka. Makanya saya bilang nggak ada reformasi, negara nggak bubar. Tetapi kalau ini kita biarkan, negara ini bubar. Urutkan Jokowi. Jadi saudara sekalian, gerakan itu tidak bisa ujung-ujung. Tanpa peristiwa Malari, reformasi tidak ada. Itu saya katakan. Kenapa? Yang melakukan reformasi sebagian besar juga dari Malari. Nah, kalau kita hanya berteriak-teriak saja di sini, kita hanya berteori. Maka kita harus persiapkan. Kita harus didik rakyat kita yang didik Indonesia. Dengan buka posko Indonesia Siaga, dimanapun juga, didik mereka bahwa di sini banyak pengkhianat negara yang akan membuat negara ini pecah. Kalau ada yang berpihak, tuding. Pak Kapolsek, Dan Ramil, Anda melakukan kecurangan, begini. Tahu nggak? Negara ini akan pecah. Berarti Anda pengkhianat bangsa. Rakyat harus berani teriak itu semuanya, bukan hanya di sini.
Jadi saya hanya mengatakan bahwa demokrasi lahir sejak begitu Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Itu demokrasi semuanya itu, cuma rakyat doang, gak ada apa-apanya. Itu sebetulnya negara ini ada demokrasi. Rusaknya udah lebih parah sekarang daripada yang lalu. Saya hanya katakan bahwa sekarang kondisi darurat, apabila kita tidak bangkit, maka negeri ini akan hilang. Amin. Jadi saya memprovokasi bentuk posko-posko di mana-mana dan Anda bekerja seluruh daerah, didik masyarakat untuk berani melawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.